Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Darmawan, NPM 19640132. Dosen pengajar yaitu Kang Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul analisa numerik. Pengantar analisis numerik. Metode numerik adalah teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika agar dapat diselesaikan hanya dengan operasi hitung yang terdiri dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Walaupun terdapat berbagai ragam metode numerik, semua mempunyai satu ciri bersama, yakni mencakup semua beserta penghitungan. Penyelesaian suatu masalah matematika secara umum dapat diklasifikasikan atas analisis, yaitu penyelesaian yang dihasilkan akan memenuhi persamaan semula secara ekstrak. Numerik yaitu penyelesaian yang dihasilkan berupa hampir, dan secara simulasi yaitu bila mana secara analisis dan numerik tidak bisa dilakukan. Dalam metode numerik terdapat perhitungan secara iteratif, yaitu yang dilakukan perhitungan berdasarkan dari perhitungan sebelumnya, dimulai dari aproximasi solusi yang sebenarnya. Bila perhitungan iteratif tersebut konvergen, maka hasil aplikasi mendekati nilai ekstrak sesuai dengan ketelitian yang diinginkan. Adapun salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika, khususnya sistem persamaan linear (SPL), adalah metode Gauss-Seidel. Gauss-Seidel dapat digunakan untuk menyelesaikan SPL di mana syarat cukupnya adalah matriks koefisien SPL tersebut bersifat strictly diagonal repository universal. Sistem persamaan linear dengan menggunakan metode relaksasi. Penulisan ini bertujuan untuk menentukan solusi numerik dari sistem persamaan linear dan memodifikasi metode Gauss-Seidel. Tidak semua permasalahan matematik atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah. Dibutuhkan metode yang menggunakan analisis persoalan non-linear untuk menghasilkan nilai yang diharapkan. Kesulitan menggunakan metode analitik untuk mencari solusi ekstrak dengan jumlah data yang besar. Diperlukan perhitungan komputer. Metode numerik menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemakaian metode analitik terkadang sulit diterjemahkan ke dalam algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer. Metode numerik yang memang berangkat dari pemakaian alat bantu hitung merupakan alternatif yang baik dalam menyelesaikan persoalan. Prinsip-prinsip metode numerik. 1. Digunakan jika metode analitik tidak dapat digunakan lagi. 2. Metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara baik analitik. 3. Pendekatan merupakan analisis matematis. 4. Metode numerik terdiri atas algoritma yang dapat dihitung secara rapat dan mudah. 5. Karena berasal dari algoritma pendekat, maka metode numerik ini akan memakai literasi penggulangan. 6. Nilai kesalahan merupakan hal yang paling utama yang untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Pemakaian metode numerik. Pemakaian metode numerik biasanya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan matematis yang menyelesaikan sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik, yaitu 1. Menyelesaikan persamaan non-linear. 2. Menyelesaikan persamaan simultan. 3. Menyelesaikan diferensial dan integral. 4. Interpolasi dan regresi. 5. Menyelesaikan persamaan diferensial. 6. Masalah multivariabel untuk menentukan nilai optimal yang tak bersyarat. Kegunaan metode numerik merupakan suatu teknik yang menyelesaikan masalah matematika efektif dan efisien. Dengan bantuan komputer, ia sanggup menangani masalah yang rumit dan melibatkan perhitungan yang luas. Misalnya, untuk memecahkan masalah solusi suatu persamaan
tak linear, sistem persamaan yang besar, dan permasalahan yang lainnya termasuk dalam teknik dan sosial. Masalah yang sering sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diselesaikan secara analisis dapat diselesaikan dalam metode numerik. Metode numerik merupakan semacam sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer, mendesain algoritma, diagram alur, dan menulis program komputer sendiri. Manfaat mempelajari metode numerik: 1. Mampu menangani sistem persamaan besar, kata linear, dan geometrik yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dipecahkan analisis. 2. Mengetahui secara tingkat jelas teori matematik mendasari paket program. 3. Mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. 4. Metode numerik cocok untuk menggambar ketangguhan yang keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak dapat ditangani secara analisis. 5. Menangani galat error, suatu nilai hampir aproksimasi dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. 6. Menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika mahasiswa atau mahasiswi, karena salah satu kegunaan adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Perbedaan metode numerik dengan analisis numerik. Metode numerik dan analisis numerik adalah dua hal yang berbeda. Metode adalah algoritma yang menyangkut langkah-langkah penyelesaian persoalan secara numerik, sedangkan analisis numerik adalah terapan matematika yang menganalisis metode. Dalam analisis numerik, hal utama yang ditekankan adalah analisis gelat dan kecepatan konvergensi sebuah metode. Teorema matematika banyak dipakai dalam menganalisis suatu metode. Di dalam buku ini, kita akan memasuki beberapa materi analisis numerik seperti galat metode dan kekonvergenan metode. Kesimpulan: metode numerik adalah teknik penyelesaian masalah yang diformalisasikan secara matematis dengan cara operasi hitung. Dalam metode numerik ini dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan proses berulang, sehingga dalam prakteknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Tanpa bantuan komputer, metode numerik tidak banyak memberikan manfaat. Metode numerik merupakan alat yang sangat ampuh menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang. Metode numerik mampu menyelesaikan suatu sistem persamaan yang besar, persamaan yang tidak linear, dan persamaan yang kompleks yang tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.